Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat. Jumpa lagi dengan saya, Astia Matunisa, calon guru penggerak Angkatan 8 dari kota Tasikmalaya. Kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Amin. Juga kegiatan hari ini kita lancar. Amin, amin. Juga mudah-mudahan selalu diberkati, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, Ibu, sebelumnya saya mohon izin ingin mewawancara Ibu terkait beberapa poin tentang pengambilan keputusan seperti itu. Ibu boleh Ibu? Mangga, ya insya Allah dijawab dengan apa berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan keilmuan yang yang telah dipelajari oleh CGP, ya, karena ibu juga harus ikut belajar, ya, betul. Menambah ilmu pengetahuan sehingga apa yang Neng Asti perlukan ibu bisa menjawab dengan Alhamdulillah, amin. Ibu, sebelumnya saya mau bertanya nih, Ibu sudah berapa tahun nih menjabat sebagai kepala sekolah? Nah, ibu mulai diangkat menjadi kepala sekolah itu tanggal 14 Oktober 2014. Oh, 2014. Mungkin sudah sampai saat ini udah mau 9 tahun. Iya, ya, betul. 9 tahun ya menjabat sebagai kepala sekolah. 7 tahun di Cienteng 2 dan di sini mungkin sudah menginjak tahun yang ketiga. Ya, betul ya. Luar biasa ya Bu ya, pasti dalam waktu 9 tahun itu pasti banyak peristiwa yang suka dukanya seperti itu ya Bu ya. Betul sekali. Nah, selama ini nih bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang menurut Ibu merupakan dilema etika atau budaya moral seperti itu Ibu? Ya, untuk dalam hal ini kasus-kasus yang tadi disebutkan dilema etika dan bujukan moral ini. Satu, mungkin fase yang pertama melaksanakan fungsi monitoring, ya, dan evaluasi sebagai tupoksi kepala sekolah. Ya, tentu saja tidak langsung memanggil atau bagaimananya, tetapi yang kedua ibu menganalisis kasusnya, seperti apa kasusnya. Yang ketiga, menentukan siapa saja yang terkait. Iya. Nah, yang keempat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang kelima, pengujian benar atau salah. Itu harus dilakukan karena takut-takut nanti dalam pelaksanaannya kurang tepat sasaran. Yang keenam, langkah-langkah pemecahan kasusnya harus bagaimana. Dan yang terakhir adalah memecahkan kasus. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi kepala sekolah itu luar biasa. Betul. Kita jiwa dan raganya benar-benar diuji sekali. Betul. Nah Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti itu Ibu, yang mengandung nilai-nilai kebajikan dua-duanya. Ya. Nah, untuk pengambilan keputusan itu diawali dulu dengan mengidentifikasi awal. Oh iya. Masalahnya itu seperti apa sih? Ya, yang kedua, merumuskan tujuannya dulu. Tujuannya itu apa? Yang ketiga, alternatif solusi. Oh iya. Ya. Dan keempat, menentukan kriteria. Dan yang kelima adalah implementasi keputusan. Nah, seperti itu. Luar biasa. Ya. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan mungkin sudah terjawab tadi ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi langkah-langkahnya seperti apa? Ya. Pertama-tama
eh, umpamanya yang tadi sudah ditanyakan ya, identifikasi awal, berarti permasalahannya ini betul-betul harus diidentifikasi ya. Apa ini kalau nanti mengambil keputusan itu nanti salah apabila di awal mengidentifikasi itu sudah salah. Jadi identifikasi awal itu perlu sekali ya, karena memang keduanya rumusanana tujuannya apa, rumusannya apa, tujuannya apa, bagaimana nanti untuk pemecahan selanjutnya, berarti harus ada perumusannya. Alternatifnya harus bagaimana? Nah, bagaimana? Apakah harus dengan cara apa gitu ya? Dan selanjutnya kita menentukan kriterianya harus sebagai apa. Dan yang terakhir implementasi keputusannya seperti itu. Iya, nah, selama ini nih dalam Ibu menyelesaikan berbagai pengambilan keputusan nih, hal-hal apa saja yang menurut Ibu efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema IPK ini? Dalam memecahkan kasus-kasus tersebut, memang yang paling efektif itu yang tadi sudah dijelaskan di awal, ya tadi kita harus harus mencari benar atau salah, ya. Terus cari memang orang-orang yang terkait dalam masalah tersebut. Setelah itu, bagaimana cari solusinya nih untuk pemecahan masalah tersebut sehingga nanti untuk menentukan atau kriteria implementasi keputusannya itu tidak salah. Nah, ya seperti itu. Berarti itu yang menurut Ibu efektif mungkin seperti itu. Nah, dalam penyelesaian masalah tersebut, misalnya ada suatu kasus di sekolah, apakah Ibu membuat jadwal tertentu atau misalnya menyelesaikannya langsung pada saat itu, atau ada jadwal-jadwal dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, untuk hal-hal yang tadi memang perlu dijadwalkan karena terkait satu pengambilan suatu pemanggilan tentu saja kita harus memperhatikan waktu karena memang antara kepala sekolah ataupun guru ya yang bersangkutan tentu saja kita tuh harus tata krama dulu ya, yang di ini, yang yang harus ditekankan di sini. Memang mungkin nanti guru tersebut lagi KBM ataupun memang kepala sekolah ada kegiatan dan sebagainya, tentu saja perlu penjadwalan untuk kegiatan tersebut. Oke, seperti itu ya Bu ya. Mungkin di sekolah Ibu ini apakah ada seseorang atau faktor yang mempermudah Ibu untuk membantu dalam Ibu mengambil sebuah keputusan seperti itu Ibu? Nah, untuk hal-hal seperti itu, kalau di sekolah tentu ya Neng, dalam skup sekolah itu karena kita adalah suatu keluarga ya, keluarga kedua bagi kita, tentu ada guru atau rekan kita yang dianggap sudah senior atau pengalamannya itu lebih dari kepala sekolah karena memang kepala sekolah di sini bukan berarti kepala sekolah itu tahu segala-galanya ataupun mampu untuk menyelesaikan masalah dengan sendiri. Tentu saja kita harus mempunyai rekan, memberikan minimal kita mengajak diskusi atau menanyakan latar belakangnya ya, bagaimana ini supaya nanti keputusan yang diambil itu kepala sekolah tidak salah memberikan keputusan ya, karena memang harus tahu latar belakangnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Oleh sebab itu kepala sekolah di sini memang tidak bisa memutuskan sendiri karena tetap harus dibantu dengan teman-teman yang dianggap sudah senior dan berpengalaman. Iya, berarti memang kolaborasi itu sangat dibutuhkan ya Bu ya. Betul. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, ada pembelajaran yang Ibu petik tidak dari pengalaman selama ini Ibu dalam menjabat sebagai kepala sekolah? Tentu saja. Pengalaman dari satu sekolah
dengan sekolah yang sekarang Ibu jabat, tentu saja banyak hal atau pelajaran yang bisa Ibu ambil dari kegiatan atau kasus-kasus tersebut. Yang pertama mungkin introspeksi diri. Introspeksi diri. Apakah dengan program-program ataupun apa yang telah Ibu lakukan sudah mengena atau memang terlalu terlalu programnya terlalu tinggi dan kesiapan SDM juga mungkin masih kurang dan sebagainya. Tentu saja hal-hal yang itu menjadi suatu pelajaran bagi Ibu untuk memperbaiki, menambah wawasan dan bisa lebih memahami dengan sifat, karakter atau latar belakang semua rekan-rekan di sekolah. Karena memang dalam hal ini di sekolah yang dulu ataupun sekarang, Ibu tidak bisa bisa berdiri sendiri tanpa mereka. Ya tadi Tea ya disebutkan bahwa kolaborasi itu perlu untuk peningkatan kegiatan kualitas sekolah ataupun untuk kemajuan sekolah dan untuk kemajuan seluruh rekan dan keberhasilan sekolah tersebut. Oke Ibu, ini merupakan 5 menit mungkin 10 menit yang berharga juga untuk saya ya Bu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan Ibu juga ini merupakan pembelajaran baik maupun nanti untuk apabila saya menjadi kepala sekolah, tapi saat ini saya sebagai guru juga ini luar biasa sangat bermanfaat. Ibu, saya ucapkan terima kasih. Iya. Jangan bosan-bosan jika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan ke Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pembelajaran yang baik dari saya. Insya Allah. Ibu, terima kasih waktunya. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, gimana nih kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak sebelumnya saya mohon izin ya, mau meminta waktunya Bapak 10-15 menit untuk melakukan wawancara. Oke, sebelumnya Bapak, saya mau tanya dulu nih, Bapak sudah menjabat sebagai kepala sekolah ini sudah berapa lama? Baik, saya jadi kepala sekolah waktu itu dilantik per 31 Mei tahun 2021. Berarti kalau sekarang berarti udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya Pak. Nah selama 2 tahun itu pasti banyak suka dukanya juga ya Pak ya. Ini bisa diceritakan nggak ada kejadian yang menurut Bapak sangat menarik itu selama Bapak menjabat? Baik, pertama kali saya diangkat jadi kepala sekolah, saya ditempatkan di SDN 2 Tugu Raja. Kebetulan waktu itu tuh SDN 2 Tugu Raja masih sifatnya komplek. Ada SDN 1, SDN 2, SDN 3 Tugu Raja. Yang namanya komplek berarti ada nilai-nilai kebersamaan. Kita tidak bisa ego sendiri muncul sendiri sementara SD-SD yang lain tenggelam oleh kita. Adapun keberadaan SD-SD lain juga memang memiliki hak untuk sama-sama berkembang. Nah, ketika ketika masih kompleks seperti itu, banyak sekali kejadian-kejadian yang memang unik. Kita punya program sendiri, kita sudah buat ketika saya melaksanakan pelatihan sebelum jadi kepala sekolah. Kita juga dilatih untuk membuat visi, misi, kemudian program apa yang akan kita kembangkan, sekolah kita mau diarahkan kemana gitu. Nah, ketika kita langsung ke lapangan, ada di sekolah komplek, kita punya visi, kita pengen langsung visi itu dilaksanakan supaya cepat-cepat tercapai visinya, tetapi kita juga melihat tetangga sisi kiri dan sisi kanan. Apakah sama enggak visi yang mereka lakukan program. Nah, memang program-program itu kita juga ternyata tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus komunikasi dengan SD-SD sampingnya. Nah, disitulah banyak sekali masalah-masalah yang muncul di mana visi kita sudah jauh, tetapi kerem dengan kondisi di sekolah kita yang memang kompleks itu. Nah,
Tadi kan ada beberapa masalah nih yang Bapak hadapi ya selama menjabat. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi nih kasus-kasus atau masalah-masalah yang menurut Bapak merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Nah, gini, kalau dilema etika, ya tadi seperti yang saya sampaikan, ketika kita memang kita sudah buat visi nih, ketika pelatihan kita sudah diajarkan buat ketika mau jadi kepala sekolah tuh buat visi, kemudian diturunkan menjadi misi, ketika kemudian setelah misi itu diturunkan diturunkan menjadi program-program, tetapi program kita berbenturan dengan situasi kompleks, kemudian keadaan masing-masing kepala sekolah yang 3 kepala pasti beda keinginannya gitu. Sama-sama punya misi sama, punya etika punya visi sama, misinya juga sama. Mereka juga ingin melaksanakan. Tetapi bagaimana supaya keberadaan kompleks itu tidak riuh dengan ego masing-masing gitu. Tadi ketika dilema etika, betul kita juga harus memiliki ciri khas. Tetapi ketika itu menjadi pembeda yang jelas, maka kita harus kompromi juga dengan apa tadi yang saya katakan tetangga kita lah. Di mana kita harus menurunkan ego. Nah, untuk menganalisis masalahnya, kita juga harus mencari akar masalahnya dulu. Mana sih akar masalahnya itu? Kalau misalkan kita sebetulnya masalahnya di program yang ini menonjol, yang ini tidak, kemudian menjadi masalah, kita lihat, kita cari solusinya. Yang pasti kita carinya akarnya dulu, akar permasalahannya itu di mana. Nah, ada ketika sebuah permasalahan itu akarnya sudah ditemui, maka kita akan gampang mencari solusinya. Kalau dilema etika seperti itu, tetapi ketika misalkan bujukan moral gitu, kita tidak bisa menutup mata lah. Ketika persaingan kompleks itu, apalagi ketika tahun ajaran baru, itu sangat kuat sekali persaingannya. Bahkan ketika kita inginnya kualitas, tetapi masyarakatnya inginnya hal lain. Kita menjual kualitas, orang tua ada yang daftar, tetapi ketika sudah seperti itu, ada juga yang mengiming-imingi dengan hal-hal yang tidak pantas sebetulnya. Misalkan masuk ke sekolah A nanti dikasih apa gitu, alat-alat tulis atau apa gitu. Nah kan itu membuat kita jadi bingung juga, apa kita akan ikut nih ke mereka ketika mereka justru berhasil ketika masyarakat itu diiming-imingi seperti itu, sementara masyarakat sendiri tidak melihat kualitas pembelajaran seperti apa. Kadang-kadang kita juga berpikir ulang, apa kita harus mengikuti seperti itu gitu. Nah, tetapi kalau saya kemarin di komplek itu, saya istiqomah dan lambat laun juga mungkin mereka akan merasakan sendiri apa bedanya ketika anak yang memang diberikan diperhatikan proses pembelajarannya atau mau dibujuk dengan hal-hal yang sebetulnya hanya sementara waktu saja gitu. Misalkan alat-alat tulis toh dalam 1 semester pun selesai habis gitu. Tetapi ketika kualitas pembelajaran yang didulukan, orang tua juga akan berpikir ulang. Dan alhamdulillah memang di Tugu Raja 2 ya, walaupun bangunannya hanya 4 awalnya, tetapi rombanya udah 10. Jadi udah melebihi 250% mungkin dari jumlah kapasitas ruangan kelas. Karena itu kita konsisten, tidak usah ikut-ikutan yang seperti itulah. Itu kejadian-kejadian yang pernah saya alami berkaitan dengan dilema moral. Oke, terima kasih. Luar biasa berarti ya Bapak, urusan ceritanya mantap sekali. Kemudian selama ini nih, Bapak itu bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, yang terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus di mana Bapak dihadapkan pada pilihan benar dan benar seperti itu? Oke, kalau saya biasanya gini Bu, kalau misalkan kasus mau itu benar ataupun
dikaitkan dengan tadi dilema moral, ada hal yang salah gitu. Saya yang pertama kali dilibatkan adalah yang senior. Saya datang ke SD tersebut memang sebagai tamu lah, pendatang. Kita tidak tahu bagaimana budaya yang tercipta di situ. Tetapi yakin ketika senior yang di situ mereka sudah mengalami beberapa waktu lah untuk sebetulnya dari dulu permasalahan ini seperti apa, kemudian keputusan yang dulu pernah diambil oleh kepala sekolah sebelumnya apa, kita bisa lihat, kita bisa analisis. Ketika itu efektif kita lanjutkan, ketika tidak efektif berarti kita analisis kembali mana sih yang sebetulnya harus diperbaiki. Saya selalu mengumpulkan yang senior-senior, kemudian bertanya kepada senior apa permasalahan seperti ini tuh, pendapat yang senior itu seperti apa, saya dengarkan. Nah setelah itu kita bisa juga cari referensi-referensi. Mungkin kepala sekolah terdahulu, saya selalu komunikasi dengan kepala sekolah terdahulu, masalah ini seperti apa, pernah tidak terjadi ketika kepemimpinan ibu, kemudian kita cari solusinya. Jadi setelah kita tahu permasalahannya, kita cari referensi sebanyak mungkin lah dalam menentukan solusi apa yang akan kita gunakan, karena apa yang kadang-kadang apa yang kita rasa benar itu belum tentu benar menurut orang lain gitu. Atau mungkin kita udah pasti nih kita mau menyelesaikan masalah ini dan kita yakin, siapa tahu sebelumnya juga udah ada dan sudah sama pemikiran kita tuh, ternyata tidak berhasil. Toh jangan sampai nanti ada pemikiran sama ini mah penyelesaiannya seperti itu. Jadi udah ada pengalaman kemudian sehingga tidak membuahkan hasil gitu. Nah kita cari solusi yang lain ketika sudah seperti itu gitu. Berarti barusan langkah-langkahnya berarti ibu bapak berdiskusi dulu nih dengan senior, kemudian cari referensi seperti itu ya Bapak. Nah selama ini ada tidak yang bapak anggap hal-hal yang merupakan cara efektif dalam penyelesaian masalah dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau saya ngambil yang saya rasa paling efektif ya seperti itu, justru yang cari solusi dari yang senior. Kita pelibatan senior, saya yakin, apalagi saya yang masih muda, kalau ngikutin apa yang saya pikirkan gitu, emosi yang pasti terdepan lah gitu. Tetapi bagaimana caranya supaya sebuah permasalahan itu kita simpan dulu, tidak langsung reaktif gitu. Ada masalah langsung reaktif. Nah itu yang tidak boleh itu. Jadi kita ada masalah, simpan dulu, kita pikirkan, kita cari solusinya, kita cari referensinya, baru kita actionnya gitu seperti apa. Jadi itu yang efektif daripada kita ada masalah kita langsung reaktif, terburu-buru mungkin. Justru tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah ketika seseorang mengambil keputusan ketika emosi kan belum tentu benar juga gitu. Itu menurut saya yang paling efektif. Tadi cara-cara yang menurut Bapak efektif. Nah, selama ini nih ada yang Bapak rasakan, oh ini tantangan nih dalam tantangan saat saya mengambil keputusan, oh ini tantangannya selama akan mengambil keputusan itu seperti itu. Ya, itu terjadi ketika memang kebetulan Tugu Raja menjadi sekolah penggerakan. Nah, di awal saya juga berpikir apa sih sekolah penggerak itu, apa manfaatnya gitu. Nah, ketika seperti itu, saya cari referensi lagi, bagaimana programnya, kemudian apa manfaat kedepannya gitu. Ketika sudah baca-baca, oh ya udah, ini tantangan buat saya gitu. Jadi saya mengambil keputusan untuk ikut sekolah penggerak itu, saya berpikir ini untuk pengembangan kompetensi guru dan pencapaian visi misi sekolah ini udah pas nih untuk menyelesaikan, dan itu hal baru. Kalau itu hal baru pasti saya berpikirnya ini tantangan buat saya untuk menyelesaikannya. Terlebih lagi ketika di tengah-tengah
sudah saya ikut sekolah penggerak, ternyata betul di tengah-tengah kita merger, yang awalnya 3 SD itu kemudian Satu kan. jadi satu, itu menjadi jadi tantangan untuk saya yang awalnya hanya berpikir untuk satu sekolah, sekarang jadi 3 sekolah jadi satu. Itu benar-benar tantangan. Dan ketika itu membutuhkan proses, itu tidak mungkin kita instan kan. Kalau masalah tadi datang masalah, kita ya paling seminggu 2 minggu permasalahan itu selesai. Tetapi untuk sekolah penggerak ini waktunya lama nih, hampir 1 tahun, bahkan kontraknya 3 tahun. Nah, disitulah saya berpikir ini tantangan, dan saya putuskan untuk oke, ambil nih. Oke, luar biasa sekali. Nah, selama Bapak menghadapi tantangan seperti itu, kemudian dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak memiliki jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaian masalahnya? Nah, kalau jadwal-jadwal tertentu, kalau masalah tuh kan kata saya, satu, jangan reaktif. Ketika reaktif itu kemungkinannya ada 2, gagal dan menimbulkan masalah baru. Gitu. Nah, saya selalu memberikan space waktunya seperti ini. Oke, ada masalah nih, beri waktu saya untuk berpikir, tapi jangan terlalu lama juga. Nah, karena permasalahannya berlarut-larut itu akan tidak bagus juga gitu. Paling saya ngasih waktunya gini, saya berpikir 1 minggu nih. Kalau permasalahannya berat, tetapi ketika permasalahannya mudah, simple gitu, paling 3 hari juga selesai. Sementara untuk tantangan, tadi kalau membutuhkan waktu yang lama, otomatis kita juga harus buat schedule yang benar-benar supaya tidak berbenturan dengan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Nah, itu kalau masalah jangan terlalu lama. Kalau memang tantangan yang membutuhkan waktu, ya kita buat schedule-nya. Kapan nih harus selesai, kapan ini tuh harus refleksi kembali untuk kegiatan berikutnya gitu. Jadi tergantung urgenitas juga seperti apa ya. Oke, tadi Bapak juga saya mendengar bahwa seseorang yang bisa membantu Bapak itu guru-guru senior. Nah, seberapa penting sih menurut Bapak guru-guru senior ini? Penting. Kalau saya kalau boleh ada angka mungkin dari 1 sampai 10, saya berpikir guru senior itu ada di posisi 7 mungkin. Posisi 7. Karena kata saya tadi, mereka itu udah lama di sini. Mereka sudah banyak pengalaman yang mereka peroleh. Tetapi kasih space juga untuk kita berpikir. Jadi kenapa enggak 10? Karena saya sendirilah yang memutuskan nantinya. Apa kita akan ikut apa yang kata senior atau kita punya opsi sendiri gitu. Karena belum tentu permasalahan yang ini akan sama dengan penilaian dari senior. Apalagi ketika kemarin proses merger dari 3 SD itu, 3 seniornya dari 3 sekolah itu saya sering kumpulkan. Ini nih, saya ada masalah seperti ini. Saya selalu sharing. Dan saya selalu sampaikan kepada ibu bapak senior itu, Pak, Bu, saya berharap ada masukan dari ibu bapak, tetapi untuk keputusan akan kembali kepada saya. Makanya saya kasih nilai, oke, 70% ada di mereka, 30% kita juga harus punya pola pikir sendiri kalau sebagai kepala sekolah itu. Iya, berarti cukup berperan juga gitu ya. Tapi lihat juga bagaimana seniornya juga. Gitu. Jangan sampai senior tetapi pola pikirnya bukan seperti orang tua. Gitu. Berarti tetap harus kita keputusannya tetap berpusatnya kepada sekolah, kepada murid juga seperti itu ya Pak ya. Nah, dari semua kasus-kasus yang Bapak telah selesaikan, telah tangani, pembelajaran apa sih yang bisa Bapak ambil dari semua kejadian tersebut? Pembelajaran yang saya ambil, banyak saya ambil. Satu, kadang-kadang kita berpikir tuh jadi pemimpin tuh kesepian. Seorang pemimpin tuh kesepian. Mereka tuh tidak punya
teman yang benar-benar teman. Dengan guru kadang-kadang suka guru-guru berpikir seperti ini. Kepala sekolah mah setahun 2 tahun juga ganti. Jadi mereka tuh kadang-kadang solidnya antar guru saja. Iya. Kita sebagai kepala sekolah kadang-kadang inginnya mendapatkan masukan dari siapapun itu, dari guru-guru, dari rekan, tapi kadang-kadang mereka juga tidak full mendukung kita gitu. Nah, ketika sudah kesepian seperti itu, kenapa saya bilang posisi kepala sekolah itu sebagai orang yang kesepian? Kalau kita nggak melakukannya sendiri, visi misi yang program yang sudah kita jalankan itu tidak akan tercapai. Kita ngeluh belum tentu ada yang bantu. Paling mereka juga bisa membantu kembali kepada kita. Sebagai pengambil keputusan pasti kita sendiri. Kadang-kadang nggak mendapatkan solusi juga gitu. Yang Bapak harapkan nih untuk dapat kedepannya dalam menyelesaikan kasus-kasus ini, kedepannya itu Bapak menginginkan situasi yang seperti apa? Kalau saya dalam mengambil keputusan justru nggak diburu-buru waktu. Karena kita tuh kadang-kadang butuh waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, dari luar kadang-kadang, ayo Pak selesaikan. Tetapi bukan ketika timingnya belum pas menurut saya, itu yang kadang-kadang kita sulit. Terus kadang-kadang pernah nih saya punya pengalaman, saya ada guru yang dipercaya bukan apa-apa, nggak ada perasaan di luar profesional kerja gitu. Tetapi kadang-kadang orang lain berpikirnya beda. Sehingga kenapa saya tadi bilangnya juga seorang kepala sekolah itu pasti kesepian. Lambat laun orang yang diajak komunikasi oleh kita kadang-kadang nggak nyaman juga. Gitu. Dan mereka lebih baik mundur dari kita, kemudian kita menyelesaikannya sendiri. Itu. Tapi yang namanya orang pasti butuh second opinion. Nggak bisa kita tuh berpikir sendiri. Nah, itu yang tidak diperoleh oleh kepala sekolah. Luar biasa ya Pak ya, barusan menceritakan dari 2 tahun Bapak menjabat itu, saya lihat pengalaman Bapak tuh luar biasa sekali, dari mulai menjadi sekolah penggerak, kemudian menyatukan 3 sekolah menjadi 1 sekolah. Itu menurut saya sangat membutuhkan pikiran dan tenaga juga gitu, waktunya juga harus dibutuhkan lebih banyak lagi dibandingkan kepala sekolah yang mungkin kita lihat hanya 1 sekolah mungkin seperti itu. Nah Bapak, alhamdulillah nih untuk hari ini terima kasih waktunya. Siap, sudah sama-sama. Mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ini juga menjadi, maaf kalau agak nggak nyambungnya. Nggak apa, luar biasa sekali untuk saya juga ke depannya, baik itu mungkin pertimbangan saya juga untuk mungkin suatu ke depannya ada niatan untuk menjadi kepala sekolah, atau tapi untuk jadi saya seorang guru juga ini sangat dibutuhkan sekali gitu. Bapak terima kasih sekali lagi, mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.